Shalom sahabat Yud Kinanti. Selamat bertemu kembali di dalam layanan audio Kinanti, kini dan nanti. Kini menabur yang baik, nanti menuai yang baik. Kini menabur yang buruk, nanti menuai yang buruk. Banyak anak-anak Yud, remaja. Wah, saya ingin ke Jepang. Sekarang ke Korea kali ya. Tapi Korea dan Jepang ini dua negara yang budayanya itu sama. Tapi kita mau belajar tentang disiplin ala Jepang. Apa kelebihan daripada orang-orang Jepang? Kamu pasti sudah akrab dengan negeri Sakura. Banyak produk asal negara Jepang yang bisa kita nikmati, dari kendaraan bermotor, yang paling dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, barang-barang elektronik, hingga kuliner khasnya, sushi. Ya, Jepang memang sudah mendunia. Selain itu, karakter orang Jepang juga dinilai pekerja keras dan layak jadi panutan. Kira-kira sifat apa saja yang bisa kita tiru sehingga bisa membuat Indonesia maju dan sahabat Yuski nanti maju? Yang pertama, Jepang itu sopan dan selalu memikirkan kebutuhan orang lain terlebih dahulu. Di Jepang ada tradisi namanya ojigi. Ojigi yang artinya membungkuk. Tradisi ini sudah diajarkan sejak usia balita dan selalu dilakukan oleh orang Jepang. Bahkan ketika sedang berbincang di telepon, orang Jepang juga terbiasa membungkuk sedikit meskipun tidak melihat si lawan bicara. Wah, bayangkan. Luar biasa ya. Selain itu, orang Jepang juga memiliki budaya aisatsu. Aisatsu yang berarti budaya untuk selalu berkenalan, mengatakan permisi, dan meminta maaf. Yang kedua, orang Jepang itu disiplin. Orang Jepang selalu tepat waktu. Mereka bisa dipastikan akan selalu on time ketika bekerja, berangkat sekolah, hingga ketika ada janji. Bahkan ada aturan tak tertulis di Jepang bahwa mereka harus memakai jam digital supaya tidak terlambat dan selalu on time. Jamnya jam digital. Jadi detiknya itu, sekian koma detik itu ada. Bayangkan. Jadi jam yang namanya jam jarum itu malah tidak dipakai. Jadi pakai jam digital. Yang ketiga, orang Jepang tuh berdedikasi. Dedikasi tinggi memang ditunjukkan orang Jepang dalam bekerja. Zaman dahulu ada tradisi yaitu harakiri, yaitu merobek perut sendiri yang dilakukan oleh orang Jepang yang merasa malu dan gagal melaksanakan tugasnya. Hal ini berdampak pada kebiasaan mereka sekarang. Ya, semoga tidak ada yang melakukan hal ini ya. Tapi kalau ada kekurangan ya lebih baik diperbaiki, mundur, bertanggung jawab, jangan harakiri. Itu kan membunuh diri sendiri. Mereka selalu memberikan yang terbaik bagi pekerjaannya dan siap menanggung resiko. Mereka tidak segan untuk mengundurkan diri ketika ketahuan korupsi atau memiliki kinerja yang buruk. Orang Jepang juga terbiasa untuk selalu mentaati norma yang ada dalam lingkungan sosial. Apa kelebihan orang Jepang yang keempat? Jujur. Jujur. Kejujuran juga adalah salah satu nilai positif yang dijunjung tinggi oleh masyarakat negeri Sakura. Bahkan hal ini bisa dilihat dari kebiasaan kecil dalam keseharian mereka. Misalnya saja, orang Jepang terbiasa untuk tidak menerima tip dalam segala bentuk. Barang hilang juga bisa dipastikan akan kembali ke tangan pemilik secara mudah karena hampir tak ada pencuri di Jepang. Waduh, sampai tak ada pencuri. Yang kelima, orang Jepang itu pekerja keras dan ulet. Orang Jepang sudah terkenal dengan sifat kerja kerasnya. Bahkan pulang cepat justru dianggap agak memalukan karena pegawai tersebut dianggap tidak dibutuhkan oleh perusahaan. Selain itu, dibanding negeri lainnya, Jepang memiliki jam kerja paling tinggi, yaitu 2.450 jam per tahun. Hal ini tentunya jauh berbeda dengan Amerika yang memiliki 1.957 jam per tahun, dan Inggris cuma 1.911 jam per tahun, dan Jerman 1.870 jam per tahun. Jadi Jerman dan Jepang itu hampir 2 kali lipatnya. Waduh. Kita harus belajar kerja keras dari mereka dan tentu saja tanpa melupakan kepentingan lain seperti keluarga dan yang lainnya. Orang Jepang yang keenam mengutamakan kerjasama.
Kerjasama adalah salah satu yang diutamakan di Jepang. Biasanya mereka mengutamakan kerja kelompok daripada kerja individu. Selain itu, untuk klaim hasil positif juga lebih ditunjukkan kepada tim daripada kepada perorangan. Sahabat Yudki nanti, luar biasa. Jadi orang Jepang ini mungkin sebagian besar bukanlah anak-anak Tuhan, tapi mereka menjalankan kebenaran firman Allah yang terdapat di dalam Amsal 6 ayat yang ke-6. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Ada anak Yud yang mengubah kalimat ini. Ayatnya, hai pemalas, pergilah ke Jepang. Perhatikan lakunya dan jadilah bijak. Iya betul, boleh juga. Ayat ini kan bukan bicara semutnya, tapi bicara belajarlah kepada orang-orang yang punya kelebihan, sekalipun dia bukan orang percaya, tapi kehidupannya kehidupan dengan kualitas firman Tuhan. Luar biasa. Ya, sahabat Yudki nanti, kita belajar kerjasama dari Jepang. Kita belajar kerja keras dan uletnya dari Jepang. Kita belajar kejujuran dari Jepang. Kita belajar berdedikasi dari Jepang. Kita belajar disiplin dari Jepang. Dan kita belajar sopan dan memikirkan kebutuhan orang lain dari Jepang. Bagian firman Tuhan diperuntukkan buat anak-anak Tuhan. Tapi kenapa yang bukan anak Tuhan bisa lebih luar biasa dari anak-anak Tuhan? Ayo bertobat. Ayo bertobat. Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Hai pemalas, pergilah ke Jepang, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Ayo, tingkatkan hidupmu supaya engkau masa tua tidak menyesal. Yudki nanti, kini dan nanti. Kini menabur yang baik, nanti menuai yang baik. Kini menabur yang buruk, nanti menuai yang buruk. Tuhan memberkati semuanya. Shalom.